kriminal yang layak Anda telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Bunyi pentungan besi dari kantor unit bank sampah Pelita telah ditabuh. Lonceng tersebut seolah memanggil para nasabah untuk bergegas menyetor sampahnya, untuk ditukar dengan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari nasabah. Bahkan ada juga nasabah yang menabung untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Hanya berselang beberapa saat setelah lonceng ditabuh, para nasabah pun antri menunggu giliran sampah yang dikumpulkannya untuk ditimbang menjadi saldo uang atau ditukar menjadi beras. Dari manfaat yang kami dapatkan sebagai pengelola bank sampah di sini itu terutama masyarakat di sini sudah masalah kebersihan lingkungan itu sudah otomatis. Kedua, ini dulu kita bentuk bank sampah itu nilai sosialnya yang kita mau
tujuan adalah nilai sosialnya, tapi sekarang karena masyarakat itu sudah mengetahui bahwa selain nilai sosialnya yang bermanfaat, sekarang yang nampak yang lebih dominan sekarang itu nilai ekonominya, di mana masyarakat di sini menabung. Dengan hasil tabungan itu banyak manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Pertama, kalau mau bayar listrik bisa melalui tabungan bank sampah. Terus mau bayar, bahkan ada di sini kalau tahun ajaran baru itu kalau keperluan anak sekolahnya di sini mereka menarik itu. Kalau mau lebaran. Kalau harga dalam per kilo tergantung dari jenis barangnya, karena di sini macam-macam. Kalau kertas ada lain harganya, plastik lain, itu pun lalu plastik terbagi-bagi lagi. Ada plastik tebal, ada juga plastik yang seperti botol-botol, gelas-gelas termasuk plastik. Jadi itu bervariasi tergantung dari nilainya, jenis barangnya. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridwi Roso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanahnya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda.
Usai sampah ditabung di bank unit, mobil angkutan sampah pun langsung membawa sampah ke bank sampah pusat. Jenis sampah pun dipilah-pilah, kemudian ditimbang untuk menambah saldo rekening. Untuk ditabung seperti sampah plastik, botol, maupun sampah kertas. Jadi di beberapa RW kita di Kota Makassar sudah ada bank sampah unit. Ketika orang mau mendapatkan manfaat dari sampah itu, dia tinggal mendaftar menjadi nasabah bank sampah di mana bank sampah unit itu berada. Jadi daftarnya ada di sini di bank sampah pusat. Ketika orang mau menjadi nasabah, kita persilakan untuk menjadi nasabah bank sampah di bank sampah unit. Setelah ada, setiap minggu bisa setiap bulan, sesuai dengan jadwal penimbangan di bank sampah unit, nasabah itu bisa langsung menimbang ke bank sampah unit yang ada di wilayahnya. Setelah itu, ketika penuh, bank sampah unit tinggal SMS bank sampah pusat untuk sampahnya mereka dijemput. Nah, setelah itu langsung dibayar di bank sampah pusat. Untuk nasabah-nasabah, banyak bank sampah unit sebetulnya ada memberikan layanan, ada pelayanan, misalkan sampah tukar gas, tabung gas, sampah tukar beras, kemudian sampah tukar produk sabun dan segala macam, ataukah simpan pinjam uang nyicil pakai sampah. Jadi di setiap wilayah kita bank sampah unit ini bermacam-macam, karena bank sampah unit yang ada di masyarakat itu sebetulnya kita menginginkan bank sampah ini adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat, betul-betul untuk masyarakat. Apakah sampah nanti bisa bayar iuran sampah? Itu bisa juga. Jadi kita berikan kita berikan wewenang kepada semua bank sampah unit untuk melakukan sistem bank sampah itu sesuai dengan kondisi geografis masyarakat yang ada di situ. Di bank sampah pusat ini kan sampah anorganik. Di sini bank sampah pusat membeli kurang lebih 36 jenis sampah. Kelompokannya adalah plastik, kemudian kertas, botol, kaleng, logam. Gitu. Kemudian plastik itu banyak jenisnya lagi. Nah, ketika masyarakat ingin membuat bank sampah unit, ya bisa datang ke bank sampah pusat ini untuk mengetahui caranya bagaimana sistem dari pembentukan bank sampah unit. Untuk bank sampah pusat yang dilayani itu memang penentuan harga itu sudah ditentukan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pertamanan Kebersihan. Harganya itu sudah ditentukan, setiap sekali sebulan itu berubah. Ya. Kemudian di bank sampah pusat ini ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, memastikan penjemputan. Yang kedua, harga, ya, memastikan harga. Yang ketiga adalah bagaimana sistem pelayanan melalui pembayaran langsung kepada bank sampah yang akan menimbang. Ada juga bank sampah yang menyimpan saja nanti dibayar beberapa hari kemudian, itu bisa juga seperti itu. Ya, karena ada ini pengelompokan tadi kan ada plastik ya, ada gelas PET gelas bening itu paling tinggi. Harganya itu kan fluktuatif ya. Tapi untuk sekarang harganya masih 6.500 sampai 6.700 1 kilo. 1 kilo itu berbeda-beda harganya, tergantung fluktuatifnya harga itu. Kemudian dari sini dijual lagi ke pengepul besar yang ada di Kota Makassar ini. Harapan kita sebetulnya ini bisa selesai kalau misalkan ke depan kita menginginkan sebetulnya pembuatan bank sampah sektoral per kecamatan, sehingga setiap kecamatan nanti bisa diselesaikan di situ. Bank sampah pusat nanti melayani SKPD atau kantor-kantor yang ada di Kota Makassar. Jadi harganya itu fluktuatif, sekali sebulan bisa berubah. Nah, itu juga kita informasikan setiap saat kepada masyarakat atau bank sampah.
menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita tetap melakukan penyelaman dalam rangka investigasi. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Kehadiran bank sampah di Makassar diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah di Antang, Makassar, yang setiap harinya antara 800 hingga 900 ton sampah per hari. Kota Makassar ini dengan penduduk 1,6 juta jiwa atau 1,7 juta jiwa ini setiap hari sampah yang masuk ke TPA sampah itu kurang lebih 800 sampai 900 ton per hari, dan ini membutuhkan sebuah cara strategi bagaimana mengurangi volume sampah yang terbuang ke TPA sesuai dengan
amanat dari Undang-Undang 18 bahwa bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah itu dari sumbernya. Nah, makanya sejak tahun 2012 kita membentuk bank sampah unit di setiap RW kelurahan yang ada di Kota Makassar. Setelah itu tahun 2014 dan 2015 ini alhamdulillah pemerintah kota membuat yang namanya bank sampah pusat. Nah, kita mendorong adanya bank sampah pusat ini mampu mengatasi persoalan-persoalan sampah terutama yang ada di bank sampah unit. Nah, setiap harinya bank sampah pusat ini menjemput sampah-sampah yang ada di bank sampah unit yang tersebar di hampir lebih 120 bank sampah unit yang ada di Kota Makassar, dan itu secara bergiliran dijemput setiap hari. Sistemnya kita pakai sistem Gojek. Misalnya dari bank sampah unit nanti SMS ke bank sampah pusat, dia tinggal SMS di mana lokasinya, berapa banyak sampah yang dijemput, sehingga secara langsung bank sampah pusat dari sini akan menjemput ke bank sampah unit ketika ada SMS. Jadi sistemnya mirip Gojek lah gitu. Jadi nanti ada SMS kemudian bank sampah pusat yang akan jemput. Nah, tahun ini pemerintah kota memang menginginkan adanya pembentukan 333 bank sampah. Nah, ke depan tantangan kita memang bahwa bagaimana bank sampah pusat ini lebih optimal lagi dari sisi penjemputan dengan mungkin ada penambahan armada. Kemudian yang kedua, sekarang ini pemerintah kota juga mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil dan tenaga-tenaga kontrak untuk menjadi nasabah bank sampah. Bank sampah, dan setiap bulan itu akan dilihat berapa total yang dia tabung oleh setiap nasabah dari pegawai negeri atau swasta. Nah, tujuan sebetulnya dari kegiatan ini, karena ini pengelolaan sampah anorganik ini akan menambah jumlah volume sampah terbuang ke TPA kalau tidak diatasi dengan adanya seperti ini. Nah, harapan kita dengan adanya bank sampah pusat ini di seluruh Makassar ini dari 973 RW yang ada itu kita harapkan kalau semua membentuk bank sampah, ada 3 hal yang akan dinikmati oleh masyarakat. Yang pertama adalah nilai sosialnya. Yang kedua nilai lingkungannya. Lingkungan, kalau masyarakat berpikir bahwa sampah itu ada nilai ekonomisnya, maka lingkungannya akan bersih. Yang ketiga nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis, ternyata banyak masyarakat yang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat dari sampah yang mereka tabung. Ada yang bisa cicil motor, kemudian ada bisa beli beras atau sampah tukar beras, kemudian sampah tukar tabung gas ada juga. Dan ini 3 hal ini yang bisa diselesaikan, sosial, lingkungan, dan ekonomi.